Baik, kami dari kelompok 3, kelas Ilmu Sosial Budaya Dasar E, di mana kami akan menjelaskan mengenai manusia, kebudayaan, dan juga peradaban. Anggota kelompok kami adalah sebagai berikut: Ankiula Putri, Gregory Eskiel, Hinfrosadawai, Jessica, dan Dwi Surya. Halo semuanya, nama saya Dwi Surya Saputra, dan di sini saya ingin menjelaskan tujuan dari bab kemanusiaan, kebudayaan, dan peradaban. Yang pertama adalah kita diharapkan mampu memahami konsep dan definisi dari kebudayaan serta peradaban. Kemudian ada memahami dinamika masyarakat yang terjadi, mengenal pemikiran peradaban baru, memahami pembangunan dan modernisasi, serta yang terakhir adalah memahami fenomena peradaban di Indonesia di tengah globalisasi dan modernisasi. Saya Siska Dina akan menjelaskan mengenai kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya. Budi artinya akal, daya artinya usaha. Lalu menurut Konjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri dengan belajar. Lalu kebudayaan menurut Van Persson adalah sebuah strategi atau sebuah cara untuk menjalankan kehidupannya. Mengenai peradaban adalah segala bentuk kemajuan, baik yang merupakan kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun sosial yang terdapat pada masyarakat. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan budaya. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya, berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban. Dinamika masyarakat atau perubahan pada peradaban itu selalu terjadi di tengah masyarakat. Perubahan peradaban ini secara umum terjadi secara 3 tahap. Gelombang pertama mulai muncul, yaitu bercocok tanam. Jadi orang-orang dulu itu tidak perlu lagi nomaden, jadinya stay di tempat, yaitu menanam tanaman, pertanian maupun perkebunan. Kemudian masuk ke gelombang kedua, di mana ditemukannya mesin uap yang membantu manusia untuk bekerja dalam menciptakan sebuah alat. Gelombang ketiga, era ditemukannya internet sehingga memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Perubahan pada peradaban ini tidak selalu meninggalkan peradaban sebelumnya. Jadi contohnya kayak di Indonesia. Di Indonesia terutama 3T itu masih bisa dibilang stuck di peradaban bercocok tanam. Kemudian di beberapa daerah yang sudah mulai maju itu sudah bisa menciptakan beberapa barang-barang elektronik, dan di kota-kota besar itu internet sudah jadi suatu kebutuhan pokok. Halo, nama saya Frasdaka Ryan, dan saya akan menjelaskan pada bagian pembangunan dan modernisasi. Kata pembangunan itu sendiri digunakan untuk menjelaskan suatu proses dalam usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan infrastruktur masyarakat. Jadi secara umum, para ahli ekonomi menyebutkan kebijakan pembangunan merupakan ekonomi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Para ahli mengembangkan teori pembangunan yang disebut dengan teori modernisasi. Teori modernisasi ini menyatakan bahwa pembangunan adalah usaha pembangunan institusional atau pembangunan akan pembentukan institusi baru, dan usaha pembangunan mentalitas manusia atas rekayasaan kultural. Modernisasi dimaknai sebagai upaya bangsa untuk menyesuaikan dengan konstelasi dunia pada zaman bangsa itu hidup. John Naisbitt selaku pembicara publik di bidang studi masa depan menyaring bahwa perkembangan manusia terkini
akan membawa pada sebuah peradaban manusia yang penting dalam sejarah era ini. Hal ini ditandai dengan hadirnya inovasi, teknologi, peluang ekonomi yang tak terbayangkan sebelumnya, serta reformasi politik yang radikal dan berdampak pada global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan globalisasi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa modernisasi dan globalisasi ini tidak bisa dilepaskan dari Indonesia sendiri. Karena untuk Indonesia menjadi negara yang berkembang, menjadi negara yang lebih maju, yang dapat bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia ini, Indonesia harus ada modernisasi dan globalisasi ini. Tetapi modernisasi dan globalisasi ini tidak dapat luput dari dampak-dampak yang diakibatkannya, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya yakni berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemikiran yang lebih maju, kemudian adanya tingkat kehidupan yang lebih baik, dan sebagainya. Nah, sedangkan dampak negatif yang bisa saja terjadi akibat modernisasi dan globalisasi ini yakni pola hidup yang semakin konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial yang bisa saja terjadi. Dan masih banyak lagi. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah pendorong dari peradaban. Peradaban itu dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian dari kebudayaan yang halus, yang maju, dan indah seperti layaknya kesenian, ilmu pengetahuan, dan organisasi kenegaraan. Namun di sini peradaban ada bersifat dinamis seiring dengan perkembangan manusia. Untuk itu sebagai warga negara yang baik serta bijaksana, kita harus ikut menyesuaikan perubahan dunia yang terjadi. Namun di tengah situasi yang seperti itu, kita harus dapat merancang kebijakan pembangunan yang baik, yang sesuai dengan kepribadian bangsa, serta menekankan pada pemahaman dasar negara, yaitu Pancasila. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.